Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang MPR. Dan untuk anggotanya sendiri, yang pertama adalah Kenalkan, nama saya Debrindut Kristi dengan NIM S1A 023146. Perkenalkan, saya Andriani Widiasuti dengan NIM 140. saya Diariza Pujogi dengan NIM 136. Saya dari Saleh Rosensa, NIM 142. Halo, saya Azhar Matullah dengan NIM 144. Saya Abdul Dafa dengan NIM 132. Saya Kaisha Satya Soekarno dengan NIM 134. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih apa artinya MPR? Jadi MPR adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Jadi dulu sebelum di amandemen, MPR itu pernah menjadi lembaga tertinggi negara. Dan setelah di amandemen tidak ada lagi lembaga tinggi negara, dan ia menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. MPR merupakan lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Jadi dulu tuh MPR pernah jadi lembaga tertinggi ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi, semuanya sederajat. Tapi sebenarnya sejarah pembentukan MPR itu kayak gimana sih, Azhar? Untuk sejarahnya itu dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal Indonesia jadi negara yang merdeka. Jadi Indonesia mulai sejarahnya dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini mengatur lembaga negara dan mewujudkan prinsip demokrasi perwakilan. Aspirasi untuk sistem perwakilan rakyat pertama kali diutarakan oleh Bung Karno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Mereka merancang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mencerminkan keseluruhan rakyat Indonesia. Jadi konsepsi ini ditetapkan dalam sidang PPKI. Jadi untuk sejarahnya dimulai pada saat sidang PPKI. Wah, menarik banget ya sejarah pembentukan MPR yang disampaikan dari Azhar yang dibentuk oleh tokoh-tokoh penting Indonesia. Tapi sebenarnya kedudukan MPR dalam konstitusi Indonesia itu apa sih sebenarnya, Igan? Jadi gini, sebenarnya udah dibahas sama Adinda sendiri. Kalau kedudukan MPR itu pernah berubah. Jadi sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan sesudah Undang-Undang Dasar 1945. Yang perbedaannya itu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu MPR itu paling tinggi. Jadi Undang-Undang Dasar dan MPR, setelah itu DPR, Presiden dan lembaga-lembaga lainnya. Namun setelah amandemen itu berubah jadi setara, di mana Undang-Undang Dasar paling tinggi, MPR, DPR, Presiden itu setara. Jadi itu perbedaannya sendiri. Jadi Oh gitu ya. Jadi kamu menjelaskan tentang lebih detail lagi nih apa yang disampaikan sama Abiga tadi. Sekarang kita udah masuk ke wewenang, kita sekarang bahas tugas dan fungsi dari MPR sendiri. Nah, kira-kira tugas dan fungsi dari MPR itu apa sih? Nah, jadi tugas dan fungsi dari MPR sendiri itu ada 7. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Misalnya MPR melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Selanjutnya, MPR memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Setelah itu, MPR mempunyai tugas untuk melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Selain itu, MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
keenam ada memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Yang terakhir ada menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Wah, krusial banget ya. Jadi tugas MPR sebagai lembaga negara, kita udah tahu nih pengetahuan dasar tentang MPR. Jadi sekarang kita akan bahas tentang contoh konkret kasus yang melibatkan MPR dalam institusi Indonesia. Boleh dijelaskan? Nah, contoh wewenang MPR terkait pemilu yaitu di tahun ini sebelum pemilu diadakan, MPR mengadakan sidang istimewa yang beranggotakan anggota MPR, DPR, dan DPD. Dalam sidang istimewa tersebut bukan hanya membahas format dan teknis acara, rapat pimpinan MPR juga merumuskan garis besar pidato yang akan disampaikan oleh Ketua MPR. Berdasarkan kesepakatan rapat, pidato Ketua MPR akan menekankan kembali bahwa pemilu 2024 harus diselenggarakan secara tepat waktu karena sempat terjadi penundaan pemilu pada saat COVID-19. Oh, kayak gitu ya salah satu contoh kasus konkretnya. Nih kita udah dapat satu kasus nih, sekarang kita mau cari lagi kasus selanjutnya nih kira-kira. Kira-kira ada nggak sih kasus selanjutnya? Contoh konkret lainnya tentu saja ada dong, Jacqueline. Jadi seperti yang tadi Raya udah jelaskan, kalau salah satu tugas dan wewenang MPR itu melantik dan memberhentikan presiden. Nah, salah satu contoh kasusnya yang pernah terjadi di Indonesia sendiri nih ya, saat masa jabatannya Gus Dur sempat diberhentikan oleh MPR yang saat itu diketuai oleh Amin Rais. Jadi pada saat itu Gus Dur diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga berdasarkan keputusan dari MK Gus Dur diturunkan oleh MPR gitu. Mungkin salah satu contoh lainnya seperti itu. Oh gitu ya Ca, berarti itu salah satu contoh kasus konkret nih dari apa yang disebutin oleh Raya tadi ya, bagaimana MPR tuh dapat melantik dan menurunkan presiden. Jadi kesimpulan dari apa yang kita ketahui tentang MPR adalah MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat, yaitu sebuah lembaga negara di Indonesia. Dulu MPR menjadi lembaga negara tertinggi di Indonesia, tetapi setelah amandemen dan perubahan, maka MPR sederajat kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. MPR terdiri dari anggotanya DPR sama DPD. Cara dari MPR sendiri sudah dirancang dari zaman PPKI, dan salah satu tugas dan fungsi dari MPR adalah pertama mengubah undang-undang, yang kedua adalah melantik dan menurunkan presiden. Jadi segitu ya teman-teman pengetahuan dasar kita tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya. Baik, sekian dari kami ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Bye!